Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kesempatan di pagi hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap mengutamakan Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadah kita, baik yang ada di tempat ini maupun juga melalui channel YouTube ataupun Facebook. Kita mempersiapkan dengan baik, terus jaga protokol kesehatan dengan baik. Hari ini kita boleh bersyukur oleh karena ada teman-teman tim musik dari Penata dan juga dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah yang boleh bersama-sama dengan kita. Penata itu anak-anak pendeta ya, yang boleh bersama-sama bermain musik dan juga mengerjakan tugas panggilan sebagai hamba-hamba yang melayani rasa syukur kita. Dan juga sangat bergabung dengan Saudara Natal ya, yang boleh bersama-sama dengan kita yang bekerja di Cafe Honda. Senang sekali kita boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi mari kita siapkan diri kita dengan baik. Selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus yang kita muliakan akan terus bercepat menyatakan hal yang baik dalam kehidupan ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri kita. Mari ambil waktu sejenak. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Dengan segenap hati, ucapkan syukur kepadanya. Bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dengan segenap hatiku, dan muliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita panggil Abba Bapa, karena Engkaulah segalanya, dan lebih dari segalanya. Abba,
segalanya bagi kami. Kami bersyukur dan kami naikkan syukur dengan segenap hati. Kami rindu Tuhan Yesus untuk hidup dekat, lekat dengan-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak datang menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk menikmati ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Sungguh di dalam pujian itu ada kuasa. Ketika kita memujikan dengan sepenuh hati, segenap hati dan jiwa, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Ada kuasa dalam pujian. Dengan penuh sukacita kita katakan, ada kuasa dalam pujian. Mari kita berkata atas pujian. Kita
pujian tema kita dalam 1 bulan ini. Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan juga tidak pernah mengizinkan selera kita tanpa seizinnya untuk jatuh. Tuhan senantiasa menjaga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri, kita akan bacakan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29 yang akan mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sekali lagi,
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberkati kita selama 1 minggu ini. Berkat kekuatan, kesehatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ada 2 kantong persembahan, yang merah untuk persiapan Natal, yang hijau untuk perpuluhan dan persembahan kita. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, karena Tuhan yang akan melipat gandakan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Sambil persembahan diedarkan, kita akan memujikan Bapa persembahan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Berikan yang terbaik, bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Persembahan yang terbaik yang sudah kami siapkan, bukan dengan terpaksa tetapi dengan kerelaan, sehingga segala sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani secara luar biasa. Oleh karena kami sadar kami tidak memiliki apa yang kami punya adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang kami lakukan dan kami mempersembahkan dengan baik, pasti Engkau akan terus memberikan berkat-berkat yang berlimpah atas hidup kami. Jauhkan dari belahan-belahan jahat atas setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah persembahan kami. Usaha
melalui penata dan cengkareng indah. Dalam pujian ini boleh memberkati kita semua. Dipersilakan, Adik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami dari Penata dan dari Cengkareng Indah kami mempersembahkan pujian pada pagi hari ini. Kiranya pujian ini memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman-Nya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan Dia cinta. Dia sembuhkan. Dia ampun. Dan Dia beri pertolongan. Dengan sepenuh hati kita. Katakan Yesus terbesar.
Katakan Yesus Dia ampuni
hal yang tidak layak kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami. Tetapi Engkau Allah yang Maha Besar, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang mengampuni kami. Kiranya Engkau masuk di dalam hati kami, kiranya Engkau tinggal di dalam hati kami, dan kiranya Engkau menguasai kami, sehingga setiap pesan yang Engkau berikan kepada kami sanggup untuk mengerjakan dan melakukan, karena pasti itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bertemu dalam kurun waktu 2 minggu tidak bersama, karena kami cuti. Di dalam cuti memang ada pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan, pelayanan bersama dengan hamba-hamba Tuhan di Bengkulu, tetapi juga yang ada di Lampung. Kami periksa ada hal yang memang harus diperhatikan dengan kesehatan kami berdua. Tapi bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara kembali untuk boleh berjalan bersama-sama, memberikan yang terbaik bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi senang sekali tim anak-anak pendeta dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah dan tim musiknya boleh memberkati kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah doa, sebuah permohonan, sebuah ungkapan perasaan yang dialami oleh Petrus, yang dialami oleh Yohanes berkenaan dengan ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan ketika mereka memberitakan Injil, bahkan ketika ada orang lumpuh yang disembuhkan dan mereka mengikut mereka. Ada pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan, tetapi juga ada orang-orang yang tidak suka dengan berita-berita kebenaran itu. Itulah sebabnya ini menjadi sebuah ungkapan doa pada ayat yang ke-29 itu, berilah hambamu keberanian. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat slide ini, mungkin ada perasaan senang, mungkin ada perasaan takut, ataupun mungkin hal apapun. Ketika kita ada di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, banyak hal yang bisa kita lihat di YouTube, di media sosial dan lain sebagainya. Ada pembakaran-pembakaran rumah, bukan saja pembakaran sampah ya, tapi pembakaran rumah, ada orang yang dibakar dan sebagainya. Bahkan beberapa kemarin saya membaca chatting dari grup SMP ya. Jadi cucu daripada teman SMP ternyata terbakar. Ada 2 orang yang dikunci di kamar oleh obat nyamuk, jadi terbakar rumahnya dan akhirnya ya kehilangan nyawa. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dan bisa kita lihat pada masa sekarang ini, dengan hal-hal yang mungkin ini juga kadang-kadang bisa menjadi ancaman di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar mungkin oleh karena arus listrik dan sebagainya, korsleting bisa saja membawa sebuah dampak kebakaran. Bahkan hal apapun. Kemarin saya sempat dapat berkat dari Lampung itu pisang. Di pisang sekitar mungkin ada 2 tandan, lalu agak sudah mulai masak. Saya kukus di kampus, lalu saya lupa, saya mengajar sekitar 1 jam 20 menit. Wah, gosongnya sekali dan lain sebagainya, sampai bau sekali, membawa sebuah ketakutan buat saya. Ini hanya hal yang kecil, tetapi bisa berdampak pada sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersama-sama mencermati tentang apa yang sedang terjadi yang dialami, mungkin ini juga bagaikan api. Petrus dan Yohanes, ketika mereka menyampaikan tentang berita tentang Injil, ketika ada orang yang pada akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan, mereka mengikuti Petrus dan Yohanes, mereka memuji Allah, pengajaran-pengajaran firman disampaikan Petrus dan Yohanes. Tetapi ketika mereka menyampaikan berita itu,
masalah yang sangat besar. Kita sadar ketika berita Injil itu disampaikan, pemerintahan Romawi tidak suka dengan berita-berita tentang kebenaran yang disampaikan, berita-berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita melihat ada orang-orang ahli Taurat, imam-imam, kepala tua-tua agama yang notabene mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang ajaran kebenaran, mereka juga menentang. Mereka takut kepopuleran daripada Petrus dan Yohanes. Mereka takut menghadapi situasi yang sulit dengan ancaman-ancaman dari kehidupan mereka sebagai seorang yang terkenal, seorang yang populer. Sehingga ada ancaman-ancaman yang terjadi. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita bersama-sama, bahwa masih banyak juga umat Tuhan yang percaya kepada Injil. Mereka takut terhadap berbagai hal. Orang-orang Kristen yang banyak itu, mereka takut untuk menyatakan kebenarannya. Mereka takut untuk menyampaikan kebenarannya. Mereka takut menghadapi atau hidup di dalam kebenaran yang memang semestinya itu dilakukan oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam waktu yang singkat ini mari kita bersama-sama merenungkan mengapa Petrus dan Yohanes meminta kepada Tuhan untuk memberikan keberanian. Berilah hamba-Mu keberanian. Mengapa hal ini diminta oleh Petrus dan Yohanes? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah banyak alasan manusia menolak kebenaran Allah. Jadi kita sadar, kita tahu imam-imam kepala, mereka yang ngerti tentang kebenaran, mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Kita sadar, kita tahu ahli-ahli Taurat, seorang yang dikatakan ahli di bidang agama, ada tua-tua agama, mengerti tentang keagamaan Yahudi pada waktu itu, mereka juga menolak kebenaran. Kita sadar bahwa pemerintahan Romawi pada waktu itu juga menolak kebenaran. Artinya banyak alasan manusia menolak kebenaran Allah. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berwaspada. Jangan-jangan kita seperti ahli-ahli Taurat. Jangan-jangan kita seperti imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, tua-tua agama yang mengerti tentang kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, yang berkata melalui Roh Kudus melalui mulut hamba-Mu Daud, nenek moyang kami, mengapa bangsa-bangsa lain mengamuk dan orang-orang memperhatikan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para penguasa berkumpul bersama melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Sebab sebenarnya di kota ini telah berkumpul bersama untuk melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Herodes, Pontius Pilatus bersama dengan bangsa-bangsa lain dan orang-orang Israel untuk melakukan segala sesuatu yang oleh tangan-Mu dan rencana-Mu telah tentukan sebelumnya untuk terjadi. Jadi sesungguhnya apa yang sudah diskenariokan oleh Allah pasti akan terjadi. Ada banyak masalah-masalah yang timbul ketika kita melihat di dalam 25-26 ini. Bukan hanya rakyat jelata yang tidak suka akan kebenaran, tetapi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa tidak menyukai kebenaran. Apalagi kalau kita bersama-sama melihat pada masa-masa sekarang ini, dengan situasi krisis yang sulit, terkadang ini juga menjadi sebuah dampak. Bukan saja penguasa, bukan saja rakyat jelata, tetapi orang-orang Kristen sekalipun, mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka menolak kebenaran, seolah-olah firman Tuhan itu tidak ada artinya buat hidup mereka. Kalau aku percaya kepada Yesus, tentunya Yesus akan menolong saya, tentunya Yesus akan menyembuhkan saya, tentunya Yesus akan melepaskan saya dari ancaman, tentunya Yesus akan melepaskan saya dari masalah. Mengapa saya masih ada masalah? Mengapa saya masih ada sakit penyakit? Mengapa saya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran orang-orang Kristen pada masa ini. Tetapi saudara sekalian, siapapun kita, ketika kita bersama-sama melihat tentang bahwa dari rakyat jelata sampai kepada penguasa-penguasa
penguasa yang hebat, mereka menolak kebenaran. Tentunya ini menjadi sesuatu yang patut menjadi perhatian dalam hidup kita. Apakah kita akan sama seperti mereka? Tentunya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita berbicara kepada firman Tuhan, tentunya kita akan mengerjakan firman Tuhan itu. Mengapa manusia menolak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Itu yang harus kita cari. Masalahnya apa? Sekali lagi, banyak alasan manusia menolak kebenaran. Jangan ada alasan supaya kita terus tetap ada di dalam kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, seperti doa daripada Petrus dan Yohanes. Ternyata mengapa doa ini menjadi bagian yang penting? Berilah hambamu ini keberanian, karena ada banyak ancaman manusia menceritakan kebenaran Allah. Dikatakan sekali lagi, dan sekarang Tuhan melihatlah ancaman-ancaman mereka, dan karuniakanlah hambamu ini untuk memberitakan firman dengan segala keberanian. Ayat 29. Sementara engkau mengeluarkan tanganmu untuk menyembuhkan, dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban terjadi oleh nama hambamu yang kudus, Yesus Kristus. Pada saat Yesus hidup di dunia, banyak masalah, banyak ancaman. Pada saat nama Kristen disebut di Antioquia, itu sesungguhnya juga menjadi sebuah ejekan bagi orang-orang yang percaya. Pada masa sekarang ini, ketika firman Tuhan diberitakan, juga ada banyak ancaman yang bisa terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba ataupun orang-orang yang sedang menceritakan firman Tuhan itu kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ada banyak ancaman yang bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Ini patut kita sadari bersama-sama. Banyak orang yang mati martir untuk memberitakan firman Tuhan. Tokoh-tokoh pada masa lalu sampai pada masa sekarang ini, untuk memberitakan firman Tuhan ada banyak ancaman. Bahkan ketika kita diminta untuk berdebat tentang agama, seringkali itu yang terjadi membuat kita terancam di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang yang minoritas, ketika kita ada di dalam kelompok orang-orang minoritas, ketika kita menjadi orang Kristen, kadang-kadang kita ditolak di dalam sosialisasi kita, di lingkungan masyarakat. Ketika kita sedang mencari rumah, orang Kristen tidak. Kalau orang Kristen, mereka tidak mau untuk menjual rumah itu. Ada banyak hal yang terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita, mungkin ancaman yang sedang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes berbeda dengan ancaman yang sedang kita hadapi pada masa kini. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita berpijak kebenaran, ingatlah bahwa ketika kita melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Bisa terjadi fitnah, bisa terjadi tuduhan, bisa terjadi hal-hal yang lainnya yang akhirnya mungkin bisa saja ketika kita bekerja di suatu tempat kita harus dikeluarkan walaupun mungkin kita tidak bersalah. Ketika kita ada di lingkungan sekolah, mungkin kita juga bisa dikeluarkan ketika kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan daripada pimpinan-pimpinan kita. Rasanya ini penting bagi kita. Bukan hanya kita harus menyadari mengapa Tuhan berilah hamba keberanian. Alasan manusia, ada banyak alasan manusia menolak kebenaran, tetapi juga ada banyak ancaman manusia menceritakan kebenaran. Orang-orang yang menceritakan kebenaran, orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, terkadang ancaman itu selalu ada dalam hidup kita. Masih adakah iman kita di bumi ini ketika ada ancaman? Masih adakah kita tetap berani melakukan kebenaran ketika mungkin ada fitnah, ketika mungkin ada tuduhan? Seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah takut. Berilah hambamu keberanian.
Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-24, 29 dan juga ayat 21 dikatakan, orang banyak yang memuliakan nama Allah. Ada orang banyak yang memuliakan nama Allah karena orang lumpuh yang disembuhkan, karena orang lumpuh memuji Tuhan, karena orang lumpuh itu mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu ayat yang ke-24, ya Tuhan, Engkau yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Menjadi sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Ya Tuhan, Engkau yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Lalu ayat 29 menjadi sebuah permohonan dengan kerendahan hati. Karuniakanlah hamba-hambamu ini untuk memberitakan firman-Mu dengan segala keberanian. Artinya, saudara sekalian, firman Tuhan yang kita pegang ini adalah ya dan amin. Ketika doa ini disampaikan kepada Tuhan, berilah hamba keberanian, sesungguhnya Tuhan juga memberikan banyak arahan bagi setiap orang yang percaya, banyak nasihat, banyak hal-hal yang bisa memberikan solusi di dalam kehidupan kita, banyak hal yang bisa menolong kita ketika arahan itu kita pegang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus mengarahkan kehidupan orang yang percaya akan selalu dan harus memegang kebenaran firman Allah, hidup di dalam firman Allah, dihidupi oleh firman Allah, sehingga segala sikap hidup, tindak tanduk, sepak terjang di dalam kehidupan dimanapun mereka berada, mereka akan tunduk kepada firman Allah. Seharusnya seperti itu. Karyawan, kemudian mungkin ada orang sebagai pendidik, dosen katakanlah, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Ketika kita bersama-sama memegang kebenaran firman Allah, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk mengintimidasi kita, untuk mengancam kita, untuk menghimpit kita, seharusnya kita tetap berani memegang kebenaran firman Allah. Saya punya cerita yang sangat lucu sesungguhnya. Saya di SMP, saya masuk SMP Negeri Kanit pada waktu itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya ada 3 orang yang Kristen. Kemudian kakak tingkat saya sudah lulus, saya kelas 3, hanya 1 saya saja. Ijazah saya nilainya tidak ada agama. Mereka mengatakan, guru-guru pada waktu itu, kalau kamu ingin agamanya ditulis, kamu harus praktek agama saya. Saya tidak mau. Akhirnya kosong, banyak yang menolak, ya SMA mana menolak, ini kok kosong, nggak bisa. Akhirnya saya masuk di SMA Nasional tapi bersyukur sekali masih ada yang bisa menerima saya untuk masuk SMA. Kalau tidak, tetapi intinya adalah bagaimana Tuhan memberikan arahan kepada kita, nasihat. Peran firman Tuhan menjadi bagian kunci yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah dunia, masalah-masalah kerja, masalah-masalah sekolah, masalah-masalah di lingkungan masyarakat pasti ada dan tentu ada. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan masalah di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita masih tetap mampu dan berani memegang firman Allah? Firman Allah yang seharusnya mengendalikan kehidupan kita, yang sejatinya kebenaran ilahi itu harus nampak melalui kehidupan kita. Orang lain bisa berbuat salah, orang lain bisa melakukan salah, orang lain bisa melakukan dosa-dosa apapun, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menyatakan doa seperti Petrus dan Yohanes, berilah hamba keberanian untuk terus memegang firman. Apakah kita berani mengatakan hal ini? Apakah kita siap dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada di dunia sekarang? Kalau kita ini benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang tetap eksis sebagai pribadi miliknya Allah, maka lakukan itu. Berilah hambamu keberanian untuk
Jadi perenungan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi alasan untuk tidak melakukan benar? Kalau kita tahu itu adalah benar, kemudian kita langgar, apa yang menjadi alasan? Apa yang sedang mengancam hidupmu untuk tidak melakukan kebenaran? Ada ancaman yang sedang mengancam kita supaya kita tidak melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ingatlah sekali lagi, Tuhan tetap mengarahkan kita untuk berani mengatakan dan melakukan kebenaran. Oleh karena itu tunduklah kepada firman Tuhan. Oleh karena itu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah hidupmu dikuasai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita semua akan berjuang bersama dengan Bapa untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Walaupun mungkin itu sulit, tetapi harus kita kerjakan sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada bersama di setiap musim hidupmu. Ini menjadi sebuah janji Tuhan bagi kita. Lakukan kebenaran, berilah hamba kebenarannya untuk melakukan kebenaran dan melakukan kebenaran, walaupun semakin sulit hidup kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian penyerahan kita. Jadi boleh menjadi doa kita, berilah Tuhan engkau keberanian, dan biarlah Tuhan engkau bersamaku setiap waktu, supaya aku sungguh-sungguh mampu melakukan kebenaran. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
izinkan biarlah dia menjadi kekuatan bagi kami apapun yang sedang kami hadapi, sehingga kami tidak bisa melakukan kebenaran. Ada banyak alasan-alasan, bahkan mungkin ada banyak orang-orang yang mengancam kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Tapi biarkanlah hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes berani menyampaikan kepadamu sebuah permohonan, berilah hambamu keberanian untuk melakukan firman-Mu, untuk hidup di dalam firman-Mu. Dan biar itu menjadi doa kami bersama-sama di saat kami ada dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menghidupi kami, dan biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu, melakukan kebenaran. Walaupun ada banyak orang yang tidak melakukan kebenaran, tetapi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan keberanian untuk terus melakukan kebenaran. Limpahkan kami semuanya kekuatan di saat kami menghadapi masalah apapun itu. Tuhan, angkat kami sebagai berani menghadapi masalah-masalah apapun yang mengancam kami, yang membuat kami sedih, yang membuat kami putus asa. Engkau datang, Engkau melawat kami, Engkau kuatkan kami. Di saat kami tidak sanggup, kami boleh berdiri bersama dengan Engkau. Di saat kami bekerja, ketika kami menghadapi situasi yang sulit, kami tetap berdiri bersama dengan Engkau, tetap melakukan kebenaran itu, walaupun mungkin itu sulit terjadi dalam hidup kami. Berkati kami seluruh karyawan, berkati kami seluruh pimpinan, berkati baik itu yang karyawan tetap honorer. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kami terus kekuatan, kesanggupan untuk berani melakukan kebenaran. Kau cukupkan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Kau jadikan Taman Safari Indonesia menjadi profil yang sangat indah di mata Tuhan. Setiap pengunjung yang ada, mereka diberkati oleh Taman Safari Indonesia. Mereka menyaksikan ciptaan Allah yang luar biasa. Engkau memelihara setiap hal. Engkau akan menolong ketika ada show-show pertunjukan, ketika ada permainan-permainan yang dimainkan, dijauhkan dari segala rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun. Jadikan tempat ini jadi tempat salam berkat bagi setiap orang yang berkunjung, bahkan bagi seluruh pimpinan dan karyawan. Tempat ini tempat salam berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkati SPBF, kami bersama-sama boleh bertumbuh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Berkati Taman Safari yang sudah menyediakan tempat ini menjadi tempat salam kami bertumbuh. Kami mempergunakan dengan baik untuk pertumbuhan iman kami, semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami taruh pengharapan kami kepadamu, segala aktivitas pelayanan kehidupan kami. Persiapan Natal kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua yang sudah ditetapkan untuk menjadi hamba-hamba yang melalui kami melayani dengan baik, sediakan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya segala pergumulan hidup kami kembalikan kepada Engkau. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini, bahkan sampai minggu yang akan datang, bertemu kembali di tempat ini, mohon berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semuanya menjadi berkat yang terindah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita bersama-sama diberkati dengan berkat yang sama dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sekalian diberkati dengan berkat-berkat ilahi, dan kita sekalian boleh juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.